Di bawah langit cerah Moskow, dentuman langkah kaki ribuan pasukan bergema di Red Square. Bendera Rusia berkibar dengan gagah, dan sorotan kamera dunia terpusat pada satu momen. Victory Day yang ke-80, peringatan atas kemenangan Uni Soviet dari Nazi Jerman. Tapi tahun ini ada yang berbeda. Lebih dari sekadar seremoni militer, ini adalah panggung kekuatan, pameran nyata dari ambisi, determinasi, dan intimidasi. Deretan alutsista canggih bergulir satu persatu, mulai dari tank tempur generasi terbaru, sistem rudal hypersonic, hingga drone tempur yang diklaim tak tersentuh oleh teknologi barat. Ini bukan sekadar simbol kekuatan, tapi senjata-senjata inilah yang telah dan masih jadi ujung tombak Rusia di garis depan pertempuran di Ukraina. Lalu, apa saja alutsista yang membuat dunia terpaku? Seberapa besar kekuatan nyata di balik parade ini? Dan pesan apa yang ingin dikirim Putin kepada Barat? Tetap di video ini karena kita akan membedah satu persatu alat perang mutakhir yang mungkin akan menentukan arah sejarah baru dunia. Tapi sebelum itu, kita harus paham dulu. Victory Day bukan sekadar hari libur bagi Rusia. Ini adalah simbol pengorbanan puluhan juta jiwa dalam menumbangkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dan sejak saat itu, Red Square jadi panggung parade militer paling megah. Tapi di tahun ini maknanya jauh lebih politis. Di tengah invasi ke Ukraina dan isolasi dari Barat, Rusia ingin menunjukkan kalau mereka masih berdiri dengan tegak, masih kuat. Xi Jinping duduk di samping Putin. Tampak juga Menhan Indonesia Syafri Syamsuddin, sebuah sinyal diplomatik yang hadir. Rusia masih punya sekutu yang kuat. Steven Seagal, aktor laga sekaligus simbol Hollywood yang sekarang jadi warga Rusia, juga hadir sebagai duta budaya dan sejarah bersama Rusia Amerika Serikat. Sebuah bentuk soft power unik yang menyatukan Hollywood, politik, dan geopolitik dalam satu panggung. Ditambah, Trump meski tidak hadir dalam parade ini, ia disebut memberikan ucapan selamat ke Putin atas hari kemenangan Rusia. Yang berarti juga sebagai sinyal politik yang tidak bisa dianggap remeh terutama oleh Eropa. Tapi, satu hal yang pasti, ini bukan parade biasa. Dan sekarang saatnya kita masuk ke inti kekuatan yang dipamerkan Putin. Deretan alutsista canggih yang bukan cuma menggetarkan jalanan Moskow, tapi juga medan tempur Ukraina. Barisan pertama yang memimpin parade bukan sembarangan tank. Meluncur gagah sebuah mesin perang tua T-34, tank legendaris Perang Dunia Kedua. Meski usianya sudah lebih dari 80 tahun, T-34 selalu diberi kehormatan memimpin. Karena tank inilah yang dulu memukul mundur Wehrmacht Jerman di medan tempur, simbol kemenangan masa lalu. Tapi setelahnya deretan monster baja masa kini mulai bermunculan, menampilkan kebanggaan terbaru Rusia. T-14 Armata dan T-90M Prorif. T-14 Armata inilah tank tempur utama generasi terbaru Rusia. Dibangun di atas platform Armata Universal Combat, T-14 adalah satu-satunya tank di dunia yang sepenuhnya mengadopsi teknologi tanpa awak di kubah senjatanya. Namun, meski teknologinya mengesankan, penggunaannya di medan perang masih terbatas. Produksi massa lambat, biaya tinggi, dan kerumitan teknis membuat T-14 lebih sering muncul di parade daripada di garis depan. Tapi di Victory Day ke-80, kemunculannya tetap punya pesan jelas. Kami punya teknologi untuk melampaui siapapun. Berbeda dengan Armata yang masih eksperimental, T-90M Prorif adalah andalan nyata Rusia di medan perang Ukraina. Versi modern dari keluarga T-90 ini dibekali perlindungan lapis baja reaktif terbaru, sistem komunikasi digital, dan kemampuan tempur malam hari. Kecepatan, daya tahan, dan fleksibilitasnya menjadikan T-90M sebagai salah satu tank paling berbahaya di Eropa Timur saat ini. Tapi bukan berarti tanpa celah. Pasukan Ukraina dengan bantuan senjata barat berhasil menghancurkan beberapa unit T-90M. Tapi tetap saja, dengan jumlah lebih banyak dan produksi lebih stabil, T-90M masih jadi tulang punggung kekuatan darat Rusia. Dan di parade ini, kehadirannya jadi simbol bahwa perang bukan cerita masa lalu, tapi kenyataan yang terus berlangsung. Setelah tank-tank baja mengguncang aspal Red Square, giliran senjata Rusia yang paling ditakuti yang tampil, sistem rudal. Dari langit ke darat, parade ini menampilkan pemukul strategis Rusia. Ada S-400 Triumph atau S-400 Triumph,
sistem pertahanan udara yang dirancang menembak jatuh pesawat, rudal jelajah, bahkan senjata hypersonik dari jarak 400 km. Lalu ada RS-24 Yars, rudal balistik antar benua bertenaga nuklir, simbol deterensi mutlak Rusia terhadap Barat. Tapi yang paling menyita perhatian adalah Iskander-M. Sistem rudal taktis ini bukan cuma alat pencegah, tapi juga alat serang cepat dengan kemampuan meluncurkan rudal balistik jarak pendek berkecepatan supersonik, membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Jangkauannya sekitar 500 km dan sudah digunakan dalam serangan nyata di Ukraina, menghantam depot amunisi, pusat komando, hingga infrastruktur penting. Bahkan berhasil menghancurkan HIMARS MLRS, roket canggih dari Amerika Serikat. Iskander-M juga terkenal sulit dicegat, terbang rendah, bermanuver tajam, dan dilengkapi umpan untuk membingungkan radar. Dan dalam parade ini, kehadiran Iskander bukan cuma pamer teknologi, tapi sinyal keras. Kami bisa menyerang dengan cepat, presisi, dan tak terdeteksi. Tapi di medan perang modern, ancaman tidak selalu datang dari kendaraan besar atau rudal balistik. Terkadang yang mematikan itu justru yang kecil, sunyi, dan tidak terlihat oleh radar. Inilah era baru peperangan, era drone kamikaze. Dan Rusia menampilkan dua di antaranya yang paling ditakuti di langit Ukraina, Zala Lancet dan Geran 2. Zala Lancet drone buatan dalam negeri dirancang untuk menyerang sistem artileri, radar, dan kendaraan ringan. Presisi tinggi, biaya murah, dan sulit dilacak. Ia bisa berputar-putar di udara sebelum mengunci target dan boom, menghantam dengan ledakan presisi tinggi. Di Ukraina, Lancet sudah melumpuhkan sistem HIMARS, Caesar, hingga radar pertahanan udara buatan Barat. Sementara itu, Geran 2 yang diduga kuat sebagai drone Shahid buatan Iran versi Rusia menyasar infrastruktur vital, bukan sekadar serangan fisik, tapi senjata psikologis. Bukan tentang satu ledakan, tapi hujan gangguan yang tak kunjung usai. Namun, kekuatan sejati sebuah invasi bukan cuma bergantung pada langit atau rudal jarak jauh. Untuk merebut wilayah, menduduki kota, atau mengepung garis pertahanan lawan, Rusia butuh kekuatan yang bisa bergerak cepat, menembus medan, dan membawa pasukan langsung ke jantung peperangan. Dan itulah peran dari kendaraan tempur infanteri. Barisan pertama yang muncul adalah BMP-2M Berezovsk, upgrade dari kendaraan tempur legendaris era Soviet. Kini tampil lebih ganas, dengan sistem senjata otomatis, peluncur rudal anti-tank, dan sensor optik modern. Lalu hadir BMP-3, monster darat dengan meriam 100 mm dan senapan 30 mm yang mampu menghadapi berbagai ancaman. Medannya tidak pilih-pilih tanah berlumpur, padang terbuka, atau bahkan menyeberangi sungai semuanya bisa dilalui. Menyusul di belakangnya ada BTR-82A, pengangkut personil yang ringan dan gesit tapi tetap bersenjata. Dan yang paling mencuri perhatian, APC Boomerang. Desainnya futuristik, perlindungan tinggi, dan sistem senjata modular Boomerang jadi gambaran masa depan pasukan infanteri Rusia. Meskipun belum sepenuhnya dikerahkan di Ukraina, kemunculannya di parade memberi sinyal, kami sedang mempersiapkan generasi baru kendaraan perang. Tapi kemenangan di darat tak pernah lengkap tanpa adanya kendali atas langit. Maka, parade ini juga diramaikan oleh kehadiran jet-jet tempur yang melintas gagah di atas langit Moskow. Dua di antaranya jadi simbol kekuatan udara Rusia di Ukraina, Su-34 dan MiG-29. Su-34 fullback, jet pembom taktis jarak jauh, tampil sebagai pemukul utama, membawa rudal presisi dan bom pintar. Jet ini dirancang untuk menghantam target dari jauh tanpa perlu mendekat. Di medan tempur Ukraina, Su-34 digunakan untuk serangan strategis, markas militer, gudang senjata, hingga infrastruktur. Lalu ada MiG-29 Fulcrum, lebih kecil tapi lincah, dirancang untuk dogfight jarak dekat. MiG-29 tetap diandalkan Rusia untuk pengawalan, serangan cepat, dan dominasi udara. Dari tank T-14 Armata yang bergemuruh di Red Square, rudal hingga drone Lancet, semuanya adalah bahasa kekuatan. Sekaligus juga memberikan sinyal kalau Victory Day ke-80 bukan sekadar tradisi militer tahunan. Dan tahun ini, ia menjelma jadi panggung geopolitik. Dunia menyaksikan dengan waspada, cemas, bahkan marah. Bagi negara-negara barat, parade ini adalah bentuk provokasi terbuka.
pamer kekuatan di tengah perang yang belum selesai. Ukraina menyebutnya parade berdarah, simbol perayaan di atas penderitaan. Tapi bagi Rusia, ini adalah deklarasi bahwa mereka masih berdiri, masih punya senjata, masih punya sekutu.